Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Audi Ramantio. Selamat datang di Ruang Tengah, persembahan dari cariustad.id, sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mualaf, khotbah Jumat, sampai kajian di kantor. Nah, kali ini cariustad.id bekerja sama dengan Kelas Penyiar Indonesia, sebuah platform dan tempat belajar public speaking dan broadcasting buat siapapun yang ingin meningkatkan rasa percaya diri, skill komunikasi, ataupun berkarya dengan suara. Langsung aja follow Instagram @kelaspenyiar_id atau kunjungi website kelaspenyiar.com untuk dapetin informasi lebih lengkapnya. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Makanya nih, di Ruang Tengah kita bukan cuma membahas sebuah topik dari sudut pandang agama yang dibawakan oleh ustadz dan ustazah yang kompeten, tapi juga oleh para ahli dari bidangnya masing-masing. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang seru banget, menarik sekali, dan lagi panas-panasnya nih akhir-akhir ini. Dan juga sering juga nih ditanyain di fitur Tanya Ustadz pada platform cariustad.id, yaitu hukum NFT. Nah, siapa nih teman-teman semua yang lagi mencoba-coba bermain NFT ya gara-gara foto seorang pria yang viral itu yang di media sosial ya, bermodal foto selfie bisa kayak miliaran rupiah. Waduh, nih mungkin teman-teman semua juga tertarik untuk mendalami ilmu NFT ini. Nah, kita akan bahas semuanya lebih detail dengan dua narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah ini. Saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Zen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Audi? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga saya ingin menyapa Mbak Ligwina Hananto dari Lead Financial Trainer QM Finansial. Hai Mas Audi, apa kabar? Baik Mbak, gimana kabarnya Mbak? Sehat-sehat alhamdulillah. Nah, untuk informasi aja nih ya teman-teman, QM Finansial adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan dan edukasi dalam bidang literasi finansial yang berdiri sejak 2003 dengan misi Financial Education for All. QM Finansial juga secara reguler mengadakan kelas-kelas finansial. Nah, untuk info lebih lanjutnya bisa teman-teman cek di Instagram QM Finansial. Nah, kita langsung aja nih bahas topik yang akhir-akhir ini lagi panas nih Mbak nih ya di dunia Seru banget investasi ya, NFT. Nah, tapi boleh dijelasin dulu nggak nih Mbak, NFT itu sebenarnya apa sih? Ini kayaknya masih asing nih ya untuk Betul. di beberapa Masih orang baru ya. ya. Masalah masih baru banget nih, mungkin baru di Indonesia kali ya. Di luar negeri udah cukup lama. Heeh. NFT ini non-fungible token. Tentu saja paling hits di Indonesia itu pada saat kita mendengar berita tentang Ghazali Everyday ya, seorang pria yang melakukan selfie selama bertahun-tahun lalu akhirnya memutuskan taruh deh selfie aku di sebagai NFT. Nah, non-fungible token maksudnya gini. Jadi NFT itu adalah turunan dari teknologi blockchain. Di episode sebelumnya kita udah bahas teknologi blockchain ini membuat kita jadi bisa punya virtual currency, mata uang digital. Nah, sekarang ini adalah aset digitalnya. Aset digital yang ada di internet. Jadi nggak bisa dipegang nih, nggak kelihatan fisiknya nih. Dan bentuknya tuh bisa macam-macam. Bentuknya bisa video, bisa foto, bisa art, bisa macam-macam, dan ini kemudian bisa diperjualbelikan. Jadi kita selama ini taunya kan punya aset itu ada bentuknya, ada tanah, ada emas, ada lukisan, ada macam-macam ya. Nah, sekarang ini semuanya adanya di internet, bentuknya digital. Beriringan juga dengan makin populernya metaverse. Universe digital di mana udah mulai ada nih orang jualan tanah tapi di internet. Jadi nggak ada tanah benerannya. Jadi aset digital. Nah, kalau NFT ini menarik sekali karena menurut aku ada potensi manfaat yang luar biasa karena tadi si teknologi blockchain-nya itu menyediakan istilahnya smart contract. Jadi kalau aku beli NFT tercatatlah di situ aku sebagai ownernya. Kalau aku jual akan ada pencatatannya kayak surat tanah gitu kan, ada pencatatannya siapa yang jual, siapa yang beli, tapi secara digital sehingga kemungkinan dipalsukan dan lenyapnya itu lebih rendah. Dan ini yang akhirnya bisa membuka pintu penghasilan untuk banyak orang karena siapa aja jadi bisa berkarya, disimpan di sebagai NFT dan diperjualbelikan. Nah, caranya ada
marketplace-nya dulu nih. Aku kasih contoh aja ya, marketplace OpenSea misalnya, itu cryptocurrency-nya Ethereum. Kemudian ada lagi marketplace-nya objkt.com. Nah itu cryptocurrency-nya namanya Tezos. Jadi setiap marketplace akan ada untuk menjual belikan NFT, cryptocurrency-nya juga beda-beda. Ini kayak kalau kita mau belanja online gitu ya, currency-nya kan rupiah. Nah kalau ini berarti alat tukarnya harus pakai cryptocurrency. Oh gitu. Jadi abu-abu gak sih Pak Ustadz kalau udah kayak gini? Tapi apa nih Mbak? Tapi seru kan, ini sesuatu yang baru seru gitu banget dan ya, seru banget. Karena teknologinya sesuatu berubah yang terus. baru, berarti sebenarnya tuh ada tuh yang membedakan NFT dengan investasi lainnya Mbak? Atau kayaknya sebenarnya sama aja gitu? Oh beda banget. Ini karena macem-macem banget ya. Aku kasih beberapa contoh. Satu contoh NFT yang aku pertama kenal itu adalah NFT yang berhubungan sama Top Shot NBA. Mungkin nih kalau yang anak basket, zaman dulu nih aku taunya dari suamiku ya. Zaman dulu dia anak SMP yang koleksi kartu basket. Bentuknya benar-benar ada fisik kartu basketnya. Mungkin kalau yang anak lama tahu Shaquille O'Neal gitu ya. Jadi dia masih nunjukin tuh nih kartu basket Shaquille O'Neal yang ada benang emasnya di kartu basketnya, penting abis. Nah sekarang si koleksi kartu basket itu berubah menjadi NFT. Bentuknya gak ada bentuk kartunya lagi. Kalau dia mau nunjukin itu di handphone nih Pak Ustadz. Nih ya lihat ya kartu basket aku yang terbaru. Begitu diklik bentuknya bukan kartu lagi, tapi sebuah video cuplikan seorang atlet sedang shoot 3 point misalnya. Dan itu disebutnya momen. Jadi jual beli video momen yang terjadi di game NBA beneran. Nah ini ternyata mengubah cara fansnya NBA, fans basket ini berinteraksi. Karena jadinya minggu ini lagi ada challenge tuker-tukeran momen NBA. Dan tuker-tukeran itu pakai duit gitu. Itu contoh, ini satu. Yang kedua adalah pada saat si NFT ini bisa dijadikan alat untuk fundraising. Ada kelompok perempuan yang jual beli foto JPEG aja sih sebenarnya, kayak gambar digital di marketplace OpenSea gitu misalnya. Terus kalau saya tertarik, saya akan ikut di situ. Maka uang yang saya pakai untuk beli si foto ini akan dipakai untuk membantu kelompok perempuan di belahan dunia lain. Jadi kayak funding untuk bisnis perempuan lain di belahan dunia lain. Jadi ternyata si NFT ini potensinya luar biasa. Tapi beda dengan investasi cryptocurrency yang tadi kita ceritain ya, yang di episode sebelumnya. Ini udah jelas ada barangnya, tapi digital. Oh gitu. Nah Pak Ustadz gimana tuh? Ada barangnya tapi digital. Nah hukum Islam melihat NFT ini bagaimana? Ustadz? Nah NFT ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Wina, sesuatu yang baru. Tapi lagi-lagi kaidah yang dipakai termasuk dalam fatwa MUI pasti yang keluar adalah al-aslu fil muamalati al-ibahah. Pada saat dalam bermuamalah itu adalah dibolehkan. Illa ayatul dalil ala tahrimiha. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah kripto tadi dengan penjelasan kalau kita lihat tentang rukun jual beli, ada yang jual, ada yang beli, ada barangnya gitu kan, ada harganya, kimanya. Maka kalaupun demikian walaupun kita memang harus menunggu keputusan dari MUI, tapi setidaknya sebetulnya al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Hukum itu dilihat ada ilatnya atau tidak. Ternyata tidak ada ilatnya, terbantu semuanya. Gara-gara selfie miliaran. Ditaruh di tempat yang lain nggak ada hasilnya. Masukin ke NFT jadi miliaran. Sampai ada yang masuk bintang tamu di Deddy Corbuzier lagi kan. Atau ini tadi artis yang gak terkenal sama sekali, gak ada yang tertarik untuk beli lukisannya dia, tapi foto lukisan itu dipasang di NFT, marketnya internasional jadinya malahan. Nah itu dia, berbeda dengan yang pembahasan kita waktu itu. Di kripto kan tidak ada barangnya, ya kan? Jual beli uangnya jadinya. Jual beli uang jadinya. Lebih cenderung tadi uang dengan uang jadi riba gitu kira-kira. Nah ini kan yang menarik tadi hasil karya. Hasil karya cepretan, video, bahkan tadi ada yang musik punya juga bisa. Musik juga. Nanti jangan-jangan ke depan juga ceramah dai-dai cari ustadz nih bisa. Nah, oh iya ya rekamannya masuk NFT ya. Ya dibanding di YouTube nggak ada, dapat bisa saja dimasukkan tuh. Ini kan yang sangat penting tadi. Nah di Indonesia sudah ada fatwa MUI nomor 1. Tahun 2003 yang menyatakan hak cipta. Nah ini menarik nih.
Itu kan ada hak ciptanya, bahkan tadi dijelaskan ada bonus-bonus loh. Ada yang namanya nanti dia ketika dijual dia dapat lagi. Betul. Itu kan ada hak cipta. Jadi hak cipta yang sangat sederhana. NFT walaupun lagi turunan, tapi kalau dilihat dari rukun-rukunnya, kalau dalam fikih muamalah selama rukun dalam itu rukun jual beli terpenuhi dan dia terhindar dari aspek tadi riba, gharar, kemudian doror tidak ada, maka kemungkinan bisa menjadi diperbolehkan. Karena itu solusi. Belum ada tapi ya. Ini belum ada fatwa. Saat ini belum ada fatwa MUI, tapi kita harus bersabar. Nanti ke depan pas waktu pertemuan lagi para ulama-ulama lagi biasa akan dibahas oleh DSN termasuk Dewan Syariah Nasional MUI. Begitu kira-kira. Oke, nah tadi udah jelasin nih sudut pandang Islam yang sebenarnya memang ada potensi jadi boleh Pak ya, karena ada barangnya dan transaksinya menggunakan cryptocurrency sebagai alat transaksi ya, bukan mari kita paling kaya di antara kita. Itu dia bukan. Tapi kalau ngomongin soal kaya nih, NFT kan lagi rame-rame nih Mbak. Sebenarnya tuh seberapa menjanjikan sih investasi di NFT ini? Gak ketebak sebetulnya. Dan yang menarik adalah pada saat kita mau dalam tanda kutip berinvestasi dalam NFT, ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah sebagai kreatornya. Sebagai kreator kita bisa bikin NFT-nya dan kita yang taruh nih di marketplace-nya, sehingga kita jadi orang yang pertama jual NFT-nya. Nah itu udah pasti, jadi NFT ini membuka pintu penghasilan untuk para kreator. Terutama kalau buat aku ini buat para artis, artisan ya. Jadi benar-benar para pelukis, para musisi yang selama ini mungkin kurang terlindungi hak ciptanya, sehingga kalau dia taruh di NFT, kalau itu diperdagangkan tetap tercatat itu punya dia gitu. Sehingga dia bisa menghasilkan uang dari situ. Yang kedua adalah sebagai si pembelinya. Misalnya pada saat membeli momen dari sebuah game basketball, itu bisa dijual kembali. Jadi kayak kartu basket zaman dulu kita bisa jualan kartu basketnya kan. Nah sekarang sih momen NFT-nya ini bisa dijual, dan itu kalau lagi laku naiknya tuh gak kira-kira, bener-bener mau naik 3000% juga bisa. Jadi kita udah gak ngomongin return 5%, 7%, 20%, mau naik 3000% juga bisa. Tapi gak ada yang bisa nebak kan kira-kira akan ada peminatnya dan akan naik berapa. Karena ada juga momen si kartu basket digital tadi yang naiknya cuman naik $5 gitu misalnya, ada juga gitu. Sehingga tentu saja harus mengingatkan bahwa kalau niat awalnya dari nawaitunya adalah pengen cepet kaya gitu, nggak bisa pakai NFT kayaknya kalau menurut aku ya. Ada loh NFT yang gambarnya tuh gambar-gambar robot ya. Waktu di awal itu heboh banget karena seru nih kayaknya punya gambar robot ini gitu, populer nih. Terus belakangan aku lihat grafiknya, gambar robot itu nilainya turun terus. Jadi yang waktu itu beli di harga tinggi gimana dong ceritanya sekarang kalau mau jual. Sehingga kalau buat aku memperlakukan NFT ini kayak barang koleksi. Barang koleksi itu prinsipnya gini, satu, harus ada komunitasnya, orang-orang yang punya persepsi sama bahwa ini tuh ada nilainya. Ya dong, orang yang suka sama lukisan mungkin akan beda minatnya sama aku. Misalnya aku tuh senengnya teacup, cangkir yang antik. Nah mungkin buat Audi sama Pak Ustadz apaan sih Win gitu kan ya. Tapi untuk suamiku kartu basket, buat aku apaan sih, dia sampai pakai email kamu ya biar aku punya 2 account, sampai kayak gitu saking senengnya sama basket. Jadi pertama harus ada satu komunitas yang punya minat dengan mempersepsikan value yang sama. Yang kedua adalah kita harus tahu kalau koleksi berarti belum tentu bisa dijual. Naiknya mungkin tinggi, tapi mungkin juga ya udah kita mau simpan aja koleksi, disimpan di lemari. Cuman bedanya ini sekarang lemarinya digital, vaultnya vault digital gitu. Gitu. Nah kalau misalkan memang NFT ini bentuknya seperti ini nih, Ustadz, apakah hasil dari penjualan NFT itu tuh halal nggak sih bagi kita? Ya secara sederhana tadi, selama tadi tidak ada praktek yang diharamkan, praktek ribawi, gharar dan sebagainya, mudah-mudahan insya Allah diperbolehkan. Begitu. Ini yang saya boleh bilang ini abu-abu gak berarti ya Pak Ustadz? Karena cryptocurrency-nya kan masih dinyatakan haram oleh MUI yang kripto tadi kan secara sederhana dia atasnya tadi tuh dia ada unsur gorornya, doror ya kan. Ada aspek yang termasuk juga sudah ada pembahasan MUI. Ya, ini kalau ini kan NFT ini baru ya kan. Tapi transaksinya kan harus pakai kripto. Iya. Secara sederhana nih sebetulnya tadi ada yang real, boleh jadi ini nanti ke depan menjadi solusi. Masa depan, iya. Ya menjadi solusi. Seperti halnya bank konvensional awalnya kan dulu diharamkan, nggak boleh. Tapi boleh selama jadi berubah jadi bank syariah. Ya. Ada aturannya. Pasar modal kan tidak boleh.
Tapi boleh. Sekarang ada Selama daftar efek syariah. ada aspek syariah, termasuk semua perusahaan dia bisa menerbitkan yang emiten-emiten itu bisa menerbitkan saham selama masuk dalam DES, daftar efek syariah. Ya. Dan mereka harus masuk dalam screening syariah. Screening syariah itu apa? Finansial bisnisnya, keuangannya, oh ternyata tidak boleh ada unsur ribawi lebih dari 10% gitu kan. Nah termasuk dalam bisnisnya tidak boleh ada aspek yang ribawi, ada aspek kezoliman dan lain sebagainya. Wallahu alam. Baik. Nah, kalau misalkan memang tadi penjualan dari NFT atau penghasilan dari NFT sebenarnya ya boleh aja kan kita ambil kan, asalkan memang tidak melanggar syariat Islam tuh ya Ustadz ya. Mudah-mudahan, tapi kita menunggu lagi. Masih baru banget Ya. Baru ini ya kan, masih baru. Jadi kan, yang penting punya ilmunya dulu, Iya. ngerti konsepnya, sehingga nanti kalau udah ada fatwanya kita bisa mengambil keputusan mau melakukan apa gitu ya Pak Ustadz. Iya, Betul, benar sekali. Nah, tapi banyak nih kan sekarang karena lagi panas-panas nih kan, orang tuh lagi pengen banget ya, pengen punya NFT biar bisa kayak Ghazali Everyday itu kan. Nah, buat orang-orang yang berminat sama NFT nih Mbak. Nah, tips meraup cuan. Iya, tips meraup cuan dari NFT ini bagaimana Seperti ini? tadi aku bilang, biar singkat aja ya. Yang pertama, kalau niatnya pengen cepet kaya, nggak pernah ada jalan pintas. Ghazali kesannya cepet kaya, padahal dia selfie bertahun-tahun dulu kan. Iya. Enggak selfie hari ini posting Langsung NFT, besok kan langsung return $5.000. Dia secara konsisten selfie terus sampai kesel liatnya, baru jadi duit. Ya mungkin Ya, teman-teman pertama ya itu mau selfie setiap hari gitu kan, kayak NFT 10 tahun mungkin. Dan yang kedua, belum tentu ini bisa terulang. Iya. Artinya Ghazali kayak begitu itu rezekinya dia, tapi aku selfie tiap hari, kemudian aku posting, belum tentu bisa dibeli orang, belum tentu ada peminatnya. Jadi memang harus ada kayak triggernya sampai orang menjadi minat. Maka sebetulnya kalau menurut aku, kalau kalian adalah artisan yang kemudian kreator, ini ada satu teman aku yang sekarang konten kreator digital ya Pak, orang Indonesia, domisilinya di New York di Amerika Serikat. Dia mengingatkan, namanya Mas Pinot Wahyu Ihwandardi, dia bilang gini, Win, kalau jadi kreator jangan mengandalkan NFT-nya saja. Jadi seorang kreator itu harus bebas, mediumnya bisa apa aja. Kemudian dia ada rezekinya di NFT, syukur, tapi jangan sampai kreasinya hanya untuk NFT. Terus nanti kalau ternyata nggak laku, gimana dia? Jadi mari fokusnya kepada kreasinya mau apa. Jadi kalau kalian adalah seorang kreator, jangan langsung mikir pengen cepet kaya dulu jadi NFT. NFT-nya dimanfaatkan, tapi ingat bahwa fokusnya harus ada di kreasinya kita mau kayak apa, bukan ke NFT-annya. Untuk kalian yang mau menjadi kolektornya, mari fokus juga yang sedang kalian koleksi apa, yang kalian senengin apa. Bisa mampir ke Instagramnya QM_financial. Ada interview kami dengan Dennis Adiswara, aktor film yang terkenal di karakter Mamet, Ada Apa Dengan Cinta. Mas Mamet ya, pada tahu kan kalau Mas Mamet. Nah, Mas Dennis itu ceritain sama kita pengalaman dia untuk mengoleksi NFT. Dan memang ada NFT yang kacrut banget, dia udah beli terus sekarang nggak ada value-nya. Tapi ada NFT dia yang harganya naik terus, macam-macam banget. Jadi menurut aku, ingin cepat cuan, nggak gitu caranya. Justru mari pelajari dulu, ngerti dulu Anda mau jadi kreatornya atau menjadi si kolektornya. Gitu. Baik, memang tidak ada jalan pintas dan cara instan untuk menjadi kaya ya, karena instan aja sebenarnya ada proses produksinya, tidak benar-benar instan ya. Sama dengan kaya ya, jadi jangan berpikir bahwa hari ini selfie, besok toto return $5.000. Nah, fokus kepada karyanya, fokus terhadap apa yang teman-teman pengen koleksi, dan jangan lupakan untuk terus memantau update ya, apakah ini sudah diperbolehkan dalam hukum Islam ya, apakah sudah benar-benar halal atau tidak. Jangan sampai nih ya kaya-kaya banyak uangnya, taunya uangnya malah nggak halal kan, hidup kan jadi kurang berkah kalau kayak gitu karena teman-teman ya. Baik, terima kasih kepada Mbak Wina, kepada Ustadz Zen ya atas pemaparannya pada kesempatan kali ini. Dan buat teman-teman semuanya, jangan sampai ketinggalan nih episode selanjutnya di Ruang Tengah yang akan membahas berbagai topik-topik seru lainnya. Saya Audi Ramantio pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.